Selamat pagi, puji nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang diberkati untuk menerima kabar baik dalam segala aktivitas yang kita akan kerjakan. Judul yang saya bawakan berbicara tentang zaman new, zaman old. Zaman new, zaman old. Hari ini kita hidup di era perubahan cepat, di mana teknologi dan cara pandang itu terus berkembang. Generasi yang lebih tua sering melihat ke masa lalu, sementara generasi muda cenderung bereksperimen dan menemukan cara baru dalam menghadapi tantangan. Namun apakah benar bahwa cara lama sudah tidak relevan atau sebaliknya? Cara baru malah terlalu berani. Mari kita belajar dari kisah Daud dan kisahnya Saul dalam 1 Samuel 17 ayat 38 sampai 39 di mana terjadi perbedaan pendekatan antara zaman old dan zaman new. 1 Samuel 17 ayat 38-39 dikatakan, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya Daud dan dikenakannya baju zirah kepada Daud. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian dia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Yang pertama yang dapat kita pelajari, Saul dan baju perang lama itu disebut dengan zaman old. Raja Saul memberi Daud baju perangnya yang berat dan lengkap. Ini adalah perlengkapan militer yang tradisional dan biasa digunakan dalam peperangan pada zaman itu. Baju perang dan senjata Saul mencerminkan pendekatan zaman old, di mana orang berpegang teguh pada cara-cara yang terbukti berhasil di masa lalu. Baju perang Saul adalah simbol dari kekuatan fisik dan kekuatan militer. Di sini Saul beranggapan bahwa cara ini adalah yang paling aman dan efektif untuk menghadapi Goliat. Dalam hal ini, Saul mewakili generasi yang lebih senior yang berpegang pada tradisi dan mengandalkan kebiasaan yang sudah terbukti. Sebagai contohnya, kadang-kadang kita melihat hal yang serupa dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, dalam pekerjaan atau pelayanan. Generasi yang lebih senior mungkin merasa metode tradisional atau pengalaman yang telah terbukti itu adalah satu-satunya jalan untuk berhasil. Mereka cenderung merasa tidak nyaman dengan perubahan yang dibawa oleh generasi muda. Cara lama memberi rasa aman dan stabil, tetapi tidak selalu sesuai dengan tantangan yang ada saat ini. Yang kedua pelajarannya adalah Daud dan pendekatan baru. Itu yang saya sebut dengan zaman new. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Daud merasa tidak nyaman dengan baju perang itu. Dia tidak bisa bergerak dengan leluasa karena perlengkapan Saul sangat berat dan tidak sesuai dengannya. Daud akhirnya memilih untuk menanggalkan baju perang itu dan menggunakan alat yang biasa dia pakai sehari-hari, yaitu ketapel dan 5 batu halus dari sungai. Daud mewakili zaman new, pendekatan yang inovatif, berbeda, dan mungkin dianggap beresiko oleh generasi yang lebih senior. Daud tidak mengandalkan baju perang yang rumit, melainkan memilih sesuatu yang sederhana dan efektif sesuai dengan pengalamannya sebagai seorang gembala. Daud percaya bahwa kemenangan bukan terletak pada baju perang, tetapi pada iman kepada Tuhan. Sebagai gambaran ilustrasinya adalah generasi muda sering membawa ide-ide baru yang lebih relevan dengan tantangan modern. Mereka generasi muda berpikir out of the box, berinovasi, kreatif, dan mencoba cara baru yang mungkin dianggap tidak lazim. Namun, sama seperti Daud, mereka juga memerlukan keberanian dan keyakinan untuk mengambil langkah tersebut. Nah, sekarang pelajaran yang ketiga, hikmat dari perbedaan pendekatan itu. Daud berhasil mengalahkan Goliat bukan karena baju perang atau senjata yang dia gunakan, tetapi karena Daud tahu siapa yang ia andalkan. Daud mengandalkan Tuhan dan menggunakan cara yang tepat untuk dirinya. Ini adalah pelajaran penting bagi kita bahwa baik cara lama maupun cara baru, jika tidak didasarkan pada iman dan hikmat Tuhan,
semuanya bisa menjadi sia-sia. Sebagai generasi yang berbeda, kita bisa saling belajar. Generasi yang lebih senior membawa kebijaksanaan dan pengalaman berharga, sementara generasi muda membawa inovasi, kreativitas, dan keberanian untuk mencoba hal yang baru. Kuncinya bukanlah bertahan pada cara lama atau sepenuhnya menggantikannya dengan cara baru. Tetapi kuncinya mencari kehendak Tuhan dalam setiap tindakan kita. Nah, aplikasi praktisnya seperti ini. Bagi generasi yang lebih senior, marilah kita tidak selalu mengandalkan kebiasaan lama. Sebaliknya, kita belajar membuka diri dan mendukung ide-ide baru selama itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Lalu bagi generasi muda, jangan takut mencoba pendekatan baru, tetapi pastikan kita mendasarkan segala keputusan pada iman dan pimpinan Tuhan. Saya simpulkan, kisah Daud dan Saul dalam 1 Samuel 17 ayat 38-39 mengajarkan kita bahwa pendekatan lama dan baru masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan. Bukan soal baju perang atau ketapelnya, tetapi bagaimana kita menghadapi tantangan dengan keyakinan kepada Tuhan. Baik generasi zaman old maupun zaman new, mari kita bersama-sama mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.